tulis-tulis di sini ya. Diperhatikan coba, kita akan bahas yang nomor 2. Sederhanakanlah. Nah, di situ yang A sudah kita lihat ada bentuk berpangkat X pangkat 3, yang A ya. X pangkat 3, lalu Y pangkat 2, Z. Nah, Z-nya pangkat berapa di situ? Silakan, ada yang tahu? Dia nggak tertulis pangkat di situ, tapi kita tahu di situ ada angka berapa di situ. Z-nya pangkat 1. 1, ya, betul. Jadi untuk pangkat 1 itu boleh tidak ditulis, ya, ataupun kalau tidak ditulis berarti pangkatnya adalah pangkat 1. Baik, seperti itu ya. Ini Y-nya pangkat 1 juga, cuma tidak ditulis yang di bawah, dan Z-nya pangkat 3. Nah, jadi kalau untuk menyederhanakan itu dia lebih ke bentuk aljabar ya, bentuk huruf dalam soalnya. Jadi bentuk aljabar ini kita akan sederhanakan, si X-nya nanti setelah disederhanakan menjadi pangkat berapa X-nya, Y-nya pangkat berapa, Z-nya pangkat berapa. Nah, menurut sifat yang kemarin ya, kita dapat menyederhanakan itu dengan bilangan pokok yang sama. Artinya di sini adalah sesama X ini kita bisa sederhanakan ya, sama-sama X. Lalu Y dengan Y kita sederhanakan. Begitupun dengan yang Z dengan yang Z. Ini kita sederhanakan. Gitu. Berarti kalau gitu kita akan gunakan sifat yang mana nih? Yang dari 9 sifat kemarin yang kita bahas. Ada yang ingat sifat yang mana? Sifat 1 atau sifat 2? Ingat nggak urutannya? Ada yang ingat? Yang begini, A pangkat M per A pangkat Sifat N. 7 ya, Pak. Sifat nomor Sifat 7 ya, Pak. 7. Oh bukan, 7 itu kan yang pangkat negatif Eh, ya. oh, Jauh-jauh, ini masih awal-awal. memang. Masih awal-awal nih. Sifat nomor yang pembagian ya. 2. 2, betul, yang pembagian. A pangkat M dibagi A pangkat N. Berarti A pangkat M dikurang N. Artinya pangkatnya yang atas dikurangi dengan pangkatnya yang bawah. Berarti berapa nih untuk yang X? Di sini X-nya pangkat 3 di atas. Di bawah X-nya pangkat 5. Min 2, Pak. Nah, maka kalau secara pangkatnya tadi kita bisa tuliskan 3 kurang 5. Gitu loh ya. 3 kurang 5. Oke, Oh, nanti kita hitung berapa hasilnya. Lalu Y-nya sekarang. Y-nya pangkat berapa sekarang? 2, Pak. Atas 2 2. dikurangi berapa tadi di bawah ada pangkat? 0. Kalau tidak ditulis pangkatnya berarti pangkat sa? Tadi 0. No, Oh, bukan 0. 1. Satu ya, apa? 2 kurang 1 berarti. Z-nya sekarang. Z pangkat. Nah, ini sama nih. Z-nya tidak ditulis pangkatnya. Berarti dia pangkat 1 1 juga. minus 3. Oke, 1 1 minus kurang 3. 3. Baik. Nah, sekarang kita hitung. 3 kurang 5 itu minus ya. Min 2. Min 2 Y pangkat. 2 kurang 1, 1 ya. 1. Nah, cukup Y saja kita tulis. Lalu Z-nya 1 kurang 3. Z Min 2. min 2. Oke. Gini, kalau misalkan dalam soal pilihan ganda ini sudah ada jawabannya, ini sudah selesai ya. Artinya ini sudah jawabannya, sudah lebih sederhana dari sebelumnya. Tapi biasanya si pembuat soal pingin pangkatnya itu tidak negatif, dijadikan pangkat positif. Gimana caranya? Nah, ini menggunakan yang kemarin masih ingat sifat pangkat yang mengubah dari pangkat negatif menjadi pangkat positif. Masih ingat caranya? Sifat nomor berapa itu? Jadi ini sifat nomor 2 nih. Jadi bracket Masih ingat? Yang ini. A pangkat min Min N. 2 sama min 2 ya, Pak ya. Gimana? Arfa? Min 2 dikali sama min 2 itu ya, Pak. Dikali dengan min 2. Oh, belum. Bukan yang itu. Yang ini apa nih? A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, masih ingat sifat ini?
Sifat nomor 7 ya kalau tidak Nomor salah. 6 ya, Pak. 6 apa 7? Ya, 6, Pak, 7 kalau 6 nggak itu salah ya, yang 7, 7. pangkat 0. Nih sifat nomor 7 ya. Sifat nomor 7 nih, mengubah dari pangkat negatif menjadi pangkat positif. Berarti kalau begitu, X pangkat min 2, oke, X pangkat min 2 ini kita ubah menjadi 1 per X pangkat 2. Begitu. Ya, dia pindah ke bawah sebagai penyebut, lalu pangkatnya yang tadinya min 2 berubah menjadi 2 atau plus 2. Oke, Y-nya tetap di atas nih Y. Lalu Z-nya dia juga sama, jadi 1 per. 1 per Z pangkat 2 positif. Nah, maka setelah itu kita bisa tuliskan dalam bentuk pecahannya ya adalah Y tetap di atas ya. Y di atas per X pangkat 2 Z pangkat 2. Nah, inilah bentuk yang sudah lebih sederhana. Seperti itu caranya, ya. Jadi setelah dikurangi pangkat yang atas dengan pangkat yang bawah, kita cek lagi, kita lihat lagi. Kalau ada pangkat yang masih minus atau negatif, kita pindahkan ke bawah. Nah, sehingga nanti pangkatnya menjadi pangkat positif. Baik, bisa dipahami yang ini nomor yang A. Sekarang coba lihat yang B. Nomor 2 yang B, di situ ditampilkan dalam bentuk pembagian titik 2, ya. Kalaupun kita mau tulis seperti tadi, bisa saja ya, atau boleh-boleh saja nih. Menjadi A pangkat 3, ya, B pangkat 6, C pangkat 2, per, gitu kan. Nah, nanti kalau di soal ulangan juga mungkin seperti ini ya bentuknya ya. Salah satu soalnya mungkin seperti ini. Tinggal nanti Bapak ganti aja angka-angkanya atau huruf-hurufnya, seperti itu. Nah, di sini sebagai pembaginya, kita lihat tidak ada variabel C ya. Huruf C-nya nggak ada. Artinya hanya yang A sama B-nya saja yang perlu kita sederhanakan. Terus gimana Pak yang C-nya? Ya udah, tulis ulang saja ya. C-nya nggak usah dibagi dengan yang manapun, nggak usah. Cukup nanti A dengan A, ya. Lalu B dengan B saja, gitu. Yang C-nya tetap kita tulis C pangkat 2, gitu ya. Baik. Untuk yang A, bisa langsung jadi A pangkat berapa? Ini A pangkat 3 dibagi A pangkat 2. 3 3 dikurangi 3 minus 2. 3 minus 2. 3 minus Oke, 1 ya. 2. Baik, langsung kita tulis 1. Atau mungkin kalaupun satunya Yes. nggak ditulis juga nggak apa-apa. Hanya A saja. Oke. B-nya 6, di bawahnya 3. A3. Oke, sisa tinggal B Kok pangkat 3. B3. Oke, positif ya. C pangkat 2. Iya, Nah, udah gitu doang ya? 2. Ya, ini kayaknya lebih lebih simpel yang nomor 2B Iya. ya, lebih sederhana. Dan kita lihat juga tidak ada yang perlu kita rubah menjadi pangkat positif karena semuanya sudah pangkat positif. Seperti itu.